Hingga hari ini penyaluran bantuan PKH maupun BPNT ini semakin banyak ya yang sudah tersalur dan tentunya masih terus bertahap, termasuk juga bagi Bank Syariah Indonesia yang saat ini masih menunggu kabar untuk pencairan PKH-nya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik itu yang ada di kolom komentar, di grup penerima bantuan sosial, menanyakan kapan kira-kira untuk giliran bantuan PKH maupun BPNT bagi KPM yang bantuannya disalurkan oleh kantor pos atau PT Pos Indonesia. Kita akan membahas secara detail termasuk juga detail-detail keterangan yang ada di 6NG. Apakah benar untuk penyaluran PKH maupun BPNT melalui kantor pos di waktu yang dekat ini juga akan segera dicairkan? Oke, simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga selalu mensupport perkembangan dari channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, agar kedepannya channel ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga hari ini proses penyaluran bantuan PKH maupun BPNT ini masih terus bertahap, terutama bagi KPM yang saldonya ini masih belum masuk. Terpantau bahwa untuk penyaluran PKH maupun BPNT yang sudah dua-duanya disalurkan, yaitu dimulai dari KKS Mandiri, ada KKS yang dikeluarkan oleh BNI, dan yang terakhir kemarin adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Hingga hari ini juga para KPM yang KKS-nya dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia ini masih menunggu dengan masuknya kuota PKH. Dan termasuk juga bagi KPM yang tentunya ini menunggu, meskipun bantuannya cair, ternyata bantuan untuk anak balitanya ini belum cair. Apakah ada susulan? Yang jelas ketika dalam periode berjalan bantuannya sudah dicairkan, maka otomatis tidak akan ada susulan bantuan untuk komponen yang belum cair. Nah, solusinya adalah Anda bisa mengecek ya, setelah ini Anda datang ke operator di TKS, apakah data balitanya ini valid atau tidak. Karena memang untuk pencairan periode ini membuat kami bingung karena tidak ada keterangan yang resmi dari Kementerian Sosial terkait tidak masuknya balita ini alasannya seperti apa. Karena memang ada yang cair, ada yang balitanya cair, dan lain sebagainya. Tetapi di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pertanyaan KPM, termasuk juga hasil cek saya secara langsung terkait dengan KPM yang bantuannya ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Kapan kira-kira? Apakah dalam waktu dekat untuk KPM yang BPNT maupun PKH-nya disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan segera dicairkan? Oke, langsung saja ya kita akan membahas hal tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa untuk penyaluran PKH maupun BPNT dengan skema melalui KKS ya, KKS, kartu combo dan lain sebagainya, itu dilaksanakan per 2 bulan sekali, sehingga KPM ini setiap 2 bulan sekali bantuannya akan cair. Namun berbeda dengan yang disalurkan oleh kantor pos atau PT Pos Indonesia, di mana untuk proses penyaluran PT Pos Indonesia ini tetap berlaku skema triwulan atau 3 bulan sekali. Sehingga ketika misalkan penyaluran PKH maupun BPNT untuk yang KKS periode berjalannya di 6NG ini kan terbaca adalah September-Oktober. Nanti akan cair lagi periode November hingga Desember. Sedangkan PT Pos ini yang berlangsung tahap terakhir ya yang akan dicairkan yaitu periode bulan Oktober hingga Desember. Karena untuk September ini untuk November ini tentu akan bersamaan ya, Oktober, November, Desember. Sedangkan yang lalu tahap ketiga yaitu untuk Juli, Agustus hingga September. Nah, di sini saya bisa langsung menjawab pertanyaan Anda karena memang alhamdulillah untuk dampingan saya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Kalipuro, saya KPM di seluruh Kabupaten Banyuwangi ini disalurkan bantuannya melalui PT Pos Indonesia, sehingga saya sebagai pendamping sosial, saya bisa langsung mengecek status kepesertaan KPM yang saya dampingi melalui akun 6NG yang saya miliki. Ingat, akun 6NG ini bisa diakses hanya oleh operator di TKS atau operator 6NG yang ada di kantor desa, kantor kelurahan, maupun operator di dinas sosial. Termasuk juga 6NG yang juga bisa diakses oleh para pendamping sosial termasuk saya. Namun bedanya jika misalkan akun 6NG yang bisa diakses pendamping ini sifatnya hanya bisa mengecek ya statusnya, bisa mengecek periode salurnya dan sebagainya. Tapi untuk 6NG yang dipegang oleh operator ini sifatnya bisa diubah, bisa diajukan dan lain sebagainya. Karena sistem untuk pendataan di DKS ini langsung diberikan sepenuhnya wewenangnya kepada desa atau kelurahan masing-masing di seluruh Indonesia, 514 ya kabupaten atau kota. Oke. Bisa Anda lihat di layar, ini adalah hasil cek KPM yang saya dampingi.
ya. Oke, melalui menu 6NG pagi ini ya pukul 6 pagi saya sudah mengecek kepastiannya. Ya, terlihat di sini untuk PKH ya dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 ini sudah transaksi ya berhasil rekeningnya sudah berhasil dicek. Dan untuk PKH tahun 2023 periode Oktober hingga Desember ya terlihat jelas di sini statusnya adalah rekening berhasil. Jadi sudah berhasil dicek rekeningnya dan alhamdulillah ini kabarnya di 6NG adalah sudah SPM. Sudah SPM ini artinya SPM adalah surat perintah membayar. Oke ya, untuk PKH statusnya sudah SPM. Sedangkan untuk BPNT ketika saya scroll ke atas ya status BPNT Oktober Desember tahun 2023 untuk pos ya, ini keterangan status rekeningnya masih belum ada pengecekan, masih strip, lalu juga keterangan SP2D-nya juga masih belum terisi. Artinya apa? Untuk status yang sudah SPM atau surat perintah membayar ini biasanya tidak lama lagi setelah status SPM, ini tentu akan proses ya untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Namun bedanya jika melalui Himbara ini kan bisa masuk secara bertahap. Misalkan yang masuk adalah kuota BPNT terlebih dahulu, lalu yang terakhir PKH seperti yang sudah terjadi ya. Lalu juga bisa bersamaan PKH dan BPNT cair secara serentak seperti KKS Mandiri. Nah, untuk PT Pos Indonesia untuk penyalurannya tidak bisa secara bertahap, misalkan penyaluran PKH dulu, lalu beberapa hari kemudian BPNT dulu, tidak seperti itu. Untuk PT Pos Indonesia penyalurannya adalah sekaligus, jadi kuota PKH dan BPNT disalurkan sekaligus ya, seperti itu. Sehingga dengan status PK yang sudah SPM, maka para KPM penerima PKH yang bantuannya disalurkan oleh PT Pos ya harus tetap bersabar menunggu hingga status kepesertaan BPNT-nya ini juga sudah cek rekening dan juga sudah SPM. Sehingga kalau sama-sama sudah SPM, baik itu kuota BPNT maupun kuota PKH-nya, maka otomatis insya Allah dalam waktu dekat penyaluran BPNT maupun PKH melalui PT Pos Indonesia akan dilaksanakan sesegera mungkin ya. Alasannya apa? Alasannya untuk PT Pos Indonesia digabungkannya PKH dan BPNT untuk penyaluran ini tentunya meminimalisir biaya karena untuk PT Pos Indonesia harus datang ke lokasi terdekat dari KPM, misalkan di balai desa, balai kelurahan, ataupun ada yang sampai ke balai dusun misalkan harus menyeberang pulau. Jadi untuk efektivitas biaya maka disalurkan harus serentak ya antara BPNT maupun PKH. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya bagi Anda yang bertanya kapan kira-kira untuk PKH yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini dicairkan, jawabannya statusnya alhamdulillah sudah SPM, tinggal menunggu status BPNT-nya juga SPM atau sudah berhasil cek rekening, sehingga akan kita bisa simpulkan. Ya, tetap prediksi saya untuk penyaluran PKH dan BPNT via kantor pos, jika misalkan rezekinya, doakan saja ini bisa terjadi di akhir bulan November. Namun jika kita melihat periode salurnya, insya Allah ya maksimal sebelum tanggal 15 Desember untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT via pos ini bisa dilakukan. Ya kita doakan saja semoga di akhir di akhir November penyaluran PKH maupun BPNT melalui PT Pos bisa dilaksanakan. Apalagi memang kabarnya untuk BLT El Nino ya. Semoga saja ini segera ada regulasi khususnya, teknisnya, sehingga nanti ketika KPM melakukan penyaluran melalui PT Pos Indonesia, sehingga langsung bisa dijadikan satu, PKH, BPNT, maupun BLT El Nino. Semoga saja seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.